Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Astri, Cynthia, dan Ditya. Di sini kami akan mengajak kalian untuk lebih dalam mengenali gangguan terkait zat dan kecanduan atau adiksi. Penasaran kan? Yuk disimak! Penggunaan zat adiktif ada yang dianggap normal dalam pandangan umum, misalnya kafein dalam kopi dan kebiasaan merokok. Namun, beberapa zat dianggap abnormal karena ilegal, seperti kokain, marijuana, dan heroin. Perlu kita ketahui, klasifikasi gangguan terkait zat dalam DSM tidak didasarkan pada apakah obat tersebut legal atau ilegal, tetapi apakah penggunaan obat tersebut mengganggu fungsi fisiologis dan psikologis seseorang. Nah, sampai sini apakah sudah paham teman-teman? Kita lanjut lagi yuk. Selanjutnya, perbedaan klasifikasi DSM-4 dan DSM-5. Pada DSM-4 terdapat dua jenis klasifikasi, yakni penyalahgunaan zat atau ringan dan ketergantungan zat atau lebih parah. Namun, pada DSM-5 menggabungkan keduanya menjadi istilah gangguan penggunaan zat. Tingkat keparahan ditentukan dari berapa banyak simptom yang muncul. Pada DSM-5, gangguan terkait zat dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan yang disebabkan oleh zat yang terdiri dari intoksikasi zat dan gejala putus zat. Sementara klasifikasi lain yaitu gangguan penggunaan zat. Seseorang dikatakan memiliki gangguan penggunaan zat jika menunjukkan satu atau lebih dari kriteria berikut ini dan berlangsung dalam periode 12 bulan. Kita bahas satu persatu yuk. Yang pertama, gangguan fungsi kendali. Individu menggunakan zat dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang lama. Individu menunjukkan keinginan untuk mengurangi zat namun selalu gagal. Individu dapat menghabiskan banyak waktu untuk memperoleh zat. Dan yang terakhir, ketagihan zat yang ditunjukkan dengan keinginan yang kuat untuk menggunakan yang bisa muncul kapan saja. Yang kedua, gangguan fungsi sosial. Kesulitan memenuhi peran yang diharapkan, individu terus menggunakan zat meskipun menyebabkan masalah sosial, interpersonal, psikologis, atau medis, dan mengurangi atau tidak melakukan kegiatan rekreasional, sosial, atau pekerjaan yang penting karena penggunaan zat. Yang ketiga, penggunaan zat yang beresiko. Penggunaan zat secara berlangsung, individu terus menggunakan zat meskipun memiliki permasalahan fisik dan psikologis yang menetap dan disebabkan serta diperparah oleh zat. Yang keempat, kriteria farmakologi. Toleransi adalah kondisi pembiasaan fisik terhadap suatu obat yang disebabkan oleh penggunaan yang sering, sehingga dosis yang lebih tinggi diperlukan untuk mencapai efek yang sama. Sindrom putus zat yaitu sindrom yang muncul ketika konsentrasi zat dalam pembuluh darah menurun pada individu yang telah menggunakannya pada periode yang lama. Selanjutnya, tahapan menuju adiksi, mulai dari coba-coba sampai dengan menggunakannya secara rutin dan akhirnya kecanduan atau ketergantungan. Nah, ada beberapa zat yang disalahgunakan nih teman-teman. Yang pertama itu ada depresan. Depresan adalah obat-obatan yang memperlambat atau membatasi aktivitas sistem saraf pusat sehingga mengurangi perasaan tertekan dan cemas, memperlambat gerakan, dan mengganggu proses kognitif. Dalam dosis tinggi dapat menghentikan fungsi vital dan menyebabkan kematian. Depresan meliputi alkohol yang memiliki beberapa faktor resiko. Penggunaan alkohol memiliki konsekuensi sosial yang dihubungkan dengan menurunnya produktivitas, kehilangan pekerjaan, dan turunnya status sosial ekonomi. Serta efek psikologis yang dapat membuat tenang dan percaya diri, tetapi mengganggu penilaian sehingga sulit menimbang konsekuensi dari perilaku mereka. Dan yang terakhir, efek kesehatan fisik, yaitu peningkatan risiko dari banyak penyakit serius. Selanjutnya ada barbiturat, yaitu obat penenang yang sebenarnya memiliki beberapa manfaat medis seperti meredakan kecemasan, ketegangan, dan meredakan rasa sakit. Lalu yang terakhir ada opioid yang diklasifikasikan sebagai narkotika, yaitu obat yang sangat membuat kecanduan yang dapat meredakan rasa sakit dan membantu tidur serta menimbulkan dorongan atau perasaan bahagia yang hebat. Sindrom putus zat opioid jarang berujung kematian meskipun berlangsung parah. Nah, yang termasuk dari opioid yaitu morfin dan heroin. Yang kedua, stimulan, yaitu zat psikoaktif yang dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat yang meningkatkan kewaspadaan dan dapat menghasilkan perasaan senang atau bahkan euforia yang berlebihan. Stimulan ini meliputi amfetamin, di Indonesia dikenal dengan sabu-sabu, digunakan untuk mendapatkan euforia yang teramat sangat. Selanjutnya ada ekstasi, yang
depresi, kecemasan, insomnia, paranoia, dan psikosis. Selain itu, ada kokain. Nah, ini merupakan stimulan alami yang diekstrak dari daun tumbuhan koka. Kokain menstimulasi sirkuit kesenangan otak secara langsung. Dan yang terakhir, ada nikotin. Nikotin ini dapat meningkatkan kewaspadaan, menekan selera makan, membantu pelepasan hormon endorfin yang memberikan perasaan senang. Sindrom putus zat nikotin dapat berupa merasa tidak bertenaga, kelelahan, sakit kepala, bingung, mood yang menurun, mudah marah, dan frustasi. Zat yang disalahgunakan terakhir adalah halusinogen. Halusinogen adalah kelas obat-obatan yang menyebabkan distorsi sensori atau halusinasi, termasuk perubahan besar dalam persepsi warna dan pendengaran. Halusinogen meliputi LSD yang dapat menyebabkan kilas balik atau flashback. Yang kedua, pencyclidine, yaitu obat yang menimbulkan kondisi delirium, halusinasi, meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan juga dampak disosiatif. Dan terakhir, marijuana dapat menyebabkan distorsi persepsi atau halusinasi ringan, terutama jika digunakan dalam dosis tinggi. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Terdapat beberapa teori tentang mengapa seseorang menggunakan zat. Yang pertama itu ada perspektif biologis, bahwa individu menggunakan zat karena menghasilkan efek menyenangkan dengan meningkatkan ketersediaan neurotransmitter dopamine. Selain itu juga ada faktor genetik. Yang kedua, ada perspektif pembelajaran yang meliputi pengondisian instrumental, bahwa orang yang menggunakan obat-obatan karena ada penguat positif maupun penguat negatif. Selanjutnya, pengondisian klasik, misalnya bersosialisasi dengan teman minum dapat menimbulkan ketagihan terkondisi akan alkohol. Dan yang terakhir, pembelajaran observasional, yaitu orang tua yang mencontohkan perilaku minum akan diikuti oleh anaknya. Yang ketiga, kita kenal dengan perspektif kognitif, bahwa individu menggunakan zat karena adanya ekspektasi bahwa akan membuat lebih percaya diri. Yang keempat, ada perspektif psikodinamika. Menurut teori psikodinamika tradisional, minum secara berlebihan atau merokok merupakan usaha untuk mendapatkan gratifikasi oral yang merujuk pada fiksasi tahap oral pada perkembangan psikoseksual semasa kecil. Dan yang terakhir, perspektif sosiokultural, yaitu perilaku minum atau penggunaan obat sebagian ditentukan oleh tempat tinggal, siapa yang kita hormati, dan norma sosial atau budaya yang mengatur perilaku kita. Lalu, bagaimana menangani gangguan penggunaan zat? Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan biologis, pendekatan peka budaya untuk alkoholisme, kelompok pendukung non-profesional, pendekatan residensial, pendekatan psikodinamika, pendekatan perilaku, dan yang terakhir, pelatihan pencegahan kambuh. Nah, sudah sampai di akhir ya teman-teman. Sebelum kami tutup, kami ingin menginformasikan bahwa selain penggunaan zat dalam DSM-5 juga terdapat istilah gangguan perjudian sebagai bentuk dari non-kimia dari adiksi. Hal ini karena judi kompulsif memiliki ciri yang sama dengan masalah terkait obat-obatan. Oke teman-teman, mungkin itu saja informasi yang dapat kami berikan kepada kalian. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.